kita kembali belajar mengenai TKP, belajar untuk menjawab soal-soal TKP. Yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah soal paket keempat. Ya, seperti biasa. Oke. Soal nomor 1. Dalam ketakutan, Anda secara tidak sengaja merobohkan rak kaca yang jatuh dengan cepat ke atas komputer Anda dan menghancurkan sistemnya sehingga tidak dapat dikembalikan lagi. Komputer tersebut hanya bergaransi terhadap kesalahan teknis, bukan kecelakaan. Respon Anda. Oke, di situ kita cek dulu keywordnya di dalam soal apa. Ada kata tidak sengaja di situ. Yang kedua, ada juga kata kalimat yang menerangkan bahwa sistemnya sudah hancur dan dijelaskan di situ tidak dapat dikembalikan lagi. Artinya tidak dapat dikembalikan lagi adalah sudah tidak bisa diperbaiki lagi, begitu. Ya. Jadi langkah-langkah yang pas untuk mengambil tindakan ini apakah A, menganggapnya sebagai hasil sial dan buruk hari itu, B, mulai menabung untuk mengganti kerugian tersebut, C, menghubungi perusahaan komputer, mengklaim bahwa mesinnya benar-benar rusak dan berharap mendapat ganti rugi, D, meminta bantuan ahli untuk memperbaiki sistem yang rusak, E, mendiamkan saja dan berpura-pura bukan Anda yang melakukannya. Oke, untuk nomor 1, jawabannya apa kira-kira? Oke, ada yang jawab B. Ada lagi yang lain kah? Oke, iya. Lihat, ulangi lagi sekali. Lihat keywordnya di situ. Yang pertama adalah kata tidak sengaja. Kemudian lihat juga kalimat yang berikutnya, menghancurkan sistemnya sehingga tidak dapat dikembalikan lagi. D, Ya. D. Oke, jadi di D. sini guru baca skornya untuk yang A 2, B 5, oke yang jawab B benar ya. C 4, D 3, E 1. Oke, kita lanjut. Nomor 2. Pasangan Anda telah mempersiapkan masakan spesial dengan susah payah. Sayangnya, Anda tidak menyukai bahan utama yang dimasaknya karena rasanya membuat Anda mual. Maka Anda, A, menjelaskan dan meminta maaf bahwa Anda tidak menyukai bahan utama masakannya dan menanyakan apakah tidak keberatan baginya jika Anda memakan masakan yang lain. B, menelannya secepat mungkin, mengangguk dan ekspresif untuk menunjukkan betapa lezatnya makanannya. C, hanya mengaduk-ngaduk makanan di piring dan ragu-ragu untuk memakannya. D, mengatakan kepada pasangan Anda bahwa Anda diajak makan siang oleh atasan dan tidak dapat menolak ajakan tersebut karena sedang tidak dapat memberikan penilaian akan masakannya. E, mengatakan bahwa masakannya kurang enak dan memintanya tidak memasak dengan bahan utama itu lagi karena Anda alergi sekali. Oke, yang nomor 2 kira-kira jawabannya apa nih? A. Oke, ada yang jawab A. Kalau jawab A, yang lain juga jawab A juga ya. Oke. Untuk yang nomor 2, yang jawab A, skornya 5, B 1, C 3, D 2, E 4. Jadi ini nggak apa-apa ya, kita minta maaf, kemudian kita jelaskan. Ini karena yang masak kan istri, orang rumah. Jadi chemistry-nya tuh dekat. Maksudnya bukan berarti kita tidak menghargai ya. Seperti itu. Oke, nomor 3. Sebuah pesta malam yang ramai berakhir dengan bencana ketika Anda tidak sengaja meninggalkan korek api kecil, tapi masih bersifat merusak di rumah penyelenggara pesta. Ketika penyebab kebakaran kecil itu dibahas, sikap Anda A, tetap tenang karena tahu bahwa teman Anda memiliki asuransi dan juga tidak ada yang terluka. B,
Dengan keras, Anda mengkritik orang yang ceroboh dan membahayakan keselamatan kita. C. Menelpon tuan rumah di hari berikutnya dan meminta maaf atas kelalaian Anda tersebut. D. Ikut membahas peristiwa tersebut dan berpura-pura bukan Anda penyebabnya. E. Mengatakan bahwa Anda tidak melihat kejadian tersebut karena asik mengobrol dengan teman di luar rumah. Nah, kalau untuk jawaban yang ini, perhatikan juga keywordnya di situ. Kita di sini kondisi tidak sengaja. Dan yang terjadi dari api kecil yang kita buat itu adalah kebakaran kecil, ya, bukan kebakaran yang rumahnya terbakar hebat, tapi walaupun bukan kebakaran yang hebat, tapi tentu menimbulkan shock bagi si pemilik rumah. Nah, di sini tindakan yang paling pas adalah berusaha untuk bukan untuk menghindar, tapi lebih kepada bukan untuk menghindar, tapi lebih kepada ini ya, agar suasana lebih tenang dulu, ya. Jadi Bu Guru akan baca skornya yang A4, B2, C5, D1, E3. Oke, ditunggu sebentar. Bu Guru ini ya, Bu Guru ke belakang dulu sebentar. Bu Guru. Bung, apa itu? 1.1D. Bohong apa Poin tuh, Man? 2B. Poin 3E. Bung Puyo. Poin 4A. Bohong apa tuh, Man? Hanoman. Bung Puyo. Hai Hanoman. Ayam goyeng. Iya, C5. Sama-sama. Nova Rizal Asal mana, Kak? Asal mana? Medan. Sama Kak. Ada orang Sulawesi nggak? Ada orang Sumatera. Kayaknya beda-beda ya. Bineka Tunggal Ika. Bang, yang Medan. Yang Medan jangan ngegas ya. Yang Lombok ada? Nomor 1 tadi jawabannya B, skor 5. Bujang tuh apa, Bang? Bujang. Ada yang pernah ikut tes sudah? Belum pernah. Baru tamat aja. Semua EPTA kan? Saya. Kak, bagi gigi. Sama-sama. Orang Medan. Bagi pengalaman dong. Ya, kan bisa di DM bagi pengalamannya. Pengalaman sedih, haru, senang. Yang pernah tes. Oh, yang udah tes. Siapa yang udah tes ini? Tadi ada satu yang jawab. Bagi pengalaman lah yang udah tes. Iya dong, biar kita sama-sama semua. Saya belum, Kak. Aku juga Siap. belum. Kita juga belum. Oke, halo. Maaf ya, tadi Bu Guru ke belakang dulu tadi. Siap, Bu Guru. Ini udah sampai nomor berapa tadi? 3. Nomor 3. Bu Guru udah baca belum anunya, optionnya? Sudah. Sudah. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Oke, nomor 4. Hari ujian kenaikan jabatan di perusahaan Anda sudah dekat. Sedangkan Anda dalam kondisi yang tidak terlalu percaya diri. Ketika Anda di ruang kerja atasan Anda untuk membicarakan hal tersebut, Anda melihat dokumen ujian rahasia yang tergeletak di atas meja. Reaksi Anda: A. Tidak membiarkan diri Anda tergoda. B. Mengambil dokumen tersebut dan memasukkannya ke dalam tas.
memfotokopi dan mengembalikan ketika tidak ada seorang pun di sana. C. Membaca dokumen tersebut ketika saat atasan belum sampai di ruangannya. D. Mengintip dengan cepat untuk mendapatkan ide umumnya, tetapi buru-buru mengembalikannya untuk menenangkan rasa kesalahan Anda. E. Membuka dan memfoto dokumen tersebut dengan telepon genggam Anda sehingga dapat mempelajarinya lebih lanjut. Oke, jadi situasi di sini situasinya adalah kita mau ikut ujian. Nah, tapi kita rasa kurang PD-nya tuh ada di sini. Kok kayaknya saya nggak bakalan bisa lolos deh. Nah, tiba-tiba ada kesempatan di sini yang dimana di dalam ruangan itu ada dokumen-dokumen yang berisi tentang ujian tersebut. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan di sini? A. A, B, C, D, E. A. Nah, ini dan A kan? Yang A. Ya. Walaupun Si anak Medan. sebagai manusia ya, karakternya kadang ya kayaknya nggak mungkin A gitu kan. Jarang biasanya ada yang A kalau lihat kesempatan kayak gini. Tapi pemerintah belajar menapi. Tapi pemerintah menuntut kita untuk menjadi ASN yang punya integritas. Artinya ASN yang jujur, ya. Menjawab A5, B1, C3, D4, E2. Oke, nomor 5. Seorang rekan berlari ke arah Anda suatu pagi di tempat kerja dengan terengah-engah sambil mengucapkan terima kasih karena membantu memecahkan masalah yang tak terduga kemarin. Reaksi Anda adalah titik-titik. A. Menerima pujian tersebut sambil mengingatkan tentang hadiah yang seharusnya Anda terima. B. Menerima ucapan terima kasihnya dan mengatakan bahwa Anda senang membantunya. C. Menerimanya sambil mengingatkan supaya dia tidak lagi melakukan hal yang dapat menimbulkan masalah. D. Menerima dan mengatakan bahwa Anda menjadi repot karena masalah yang terjadi kemarin. E. Hanya tersenyum dan mengangguk sebagai tanda menerimanya. Oke, kira-kira yang mana nih? B. Medan B kan? Oke, ya. B, Yang D. Oke, yang A1, kalau ada yang jawab A, B 5, C 4, D 2, E 3. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Anda memutuskan untuk mengambil beberapa pekerjaan freelance guna menambah penghasilan Anda, di mana pekerjaan tersebut tidak dilakukan di bawah pengawasan. Sementara atasan Anda setuju membayar Anda berdasarkan waktu per jamnya. Ketika sampai untuk menyatakan jam kerja, maka Anda A. Menyatakan waktu yang tepat untuk mengerjakannya dengan kuartal terdekat dari 1 jam. B. Dengan murah hati dan memberikan waktu yang panjang untuk mengerjakannya. C. Sedikit di atas estimasi waktu Anda dan membuat Anda harus fokus mengerjakannya. D. Mengerjakan dengan lama supaya atasan membayar lebih banyak. E. Sedikit di atas estimasi waktu Anda menyadari bahwa pekerjaan tersebut sangat mendesak sehingga bernilai sedikit premium. Ini udah belum ya? Pernah dibahas? B. Ya pernah. Pernah ya Ya, dibahas pernah. yang ini ya? Pernah. Jadi ceritanya di sini ada pekerjaan nah kerja jamnya. Kalau yang seharusnya ditargetkan 3 jam, itu kalau kita buat menjadi 5 jam, berarti pengalinya adalah kali 5. Maka uangnya kita dapat lebih banyak. Seperti itu. Tapi sebagai orang yang profesional, maka yang paling pas di sini adalah yang A, B, C, D, E. Kemarin yang mana? B. E. Yang E. Yang E. Yang E ya. Yang jawab A 3, B 2, C 4,
D1 E5. Oke, kita lanjut soal nomor 6E. 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 C, A. Nah, itu. Aduh, nggak mau terkira. Oke, itu ya, yang 6E. Siap, 5, Kak. 4, 3, 2, 1 diurutinnya kayak gitu ya. Siap, Nomor Kak. 7. Anda telah 5 tahun berada di perusahaan yang sama, dan Anda tidak bisa mencapai lebih jauh dari apa yang Anda capai sekarang. Maka sikap Anda, A. Berhenti dan mencoba pekerjaan yang baru. B. Bekerja lebih keras dan untuk mendapatkan pengakuan yang layak. C. Menyatakan komplain kepada atasan. D. Bekerja seadanya, yang penting pekerjaan selesai. E. Meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang berbeda dengan yang sekarang. Oke. Kira-kira yang mana nih? Untuk ini masuk ke indikator yang semangat berprestasi, masuk ke juga dalam indikator yang profesionalisme. B. B. Medan Ya. B. Oke. B. Betul sekali. Ya. Oke, yang A1, B5, C4, D2, E3. Oke, kita lanjut nomor 8. Anda membeli barang yang ternyata rusak dan membawanya kembali ke toko tersebut, tetapi petugas penjualnya tidak membantu. Maka sikap Anda. 7B. 7B. Ya, B, benar C, B. E, D, A. Ya. B, C, E, D, A. Ya. Nomor Makasih, 8 Kak. tadi, A. Menghardik petugas penjualan tersebut sampai Anda mendapatkan jawaban yang lebih membantu. B. Memarahi petugas penjualan tersebut karena tidak teliti dalam menjual barang. C. Menyerah karena Anda tidak akan mendapatkan apapun. D. Menemui manajer toko dan mengatakan bahwa Anda mendapatkan barang rusak ketika membelinya. E. Pulang dan menulis ke surat kabar tentang pelayanan yang tidak menyenangkan yang Anda dapatkan. Oke, di sini diilustrasikan bahwa kita membeli barangnya rusak. Tapi kita sadarnya adalah setelah kita sudah di rumah. Pada saat kita kembali lagi ke toko tersebut, si pelayan yang kasir mungkin di sini tidak mau menerima komplain kita. Maka kira-kira apa langkahnya di sini? Yang paling pas. D. Manager. D. Yes, yang D. D, manager ya, benar. Oke. Jadi kalau misalkan si kasirnya nggak mau terima komplain kita, ya udah kita langsung aja ke bosnya. Biasanya dia di situ kadang orang itu takut kalau sudah diajukan ke bos. Biasanya nggak sampai bos, ya udah mereka langsung iya dah diganti aja kayak gitu. Oke, yang A2, B3, C1, D5, E4. Oke, nomor 9. Rumah Anda akan dibongkar karena proyek pembaharuan perkotaan. Semua orang lain di daerah Anda telah mengambil kompensasi dan telah pindah. Maka Anda, A. Menunggu sampai pemerintah memindahkan Anda dengan paksa. B. Mengambil kompensasi sebanyak yang Anda bisa, kemudian pindah dari sana. C. Pergi menemui pemerintah dan protes hal tersebut. D. Tidak mau pindah walaupun diberi kompensasi besar. E. Menerima kompensasi dan berpindah karena hal tersebut merupakan bentuk dari ikut sertanya dalam pembangunan negara.
Bisa kalau kita untuk soal nomor ini realnya ya, kalau di kehidupan sehari-hari, biasanya kalau ada pelebaran jalan kayak gitu ya, orang-orang yang rumahnya di depan jalan, biasanya pagarnya kena atau kayak gimana, pasti akan diganti rugi oleh pemerintah, dapat kompensasinya dari pemerintah. Ada salah satu negara maju ya, kalau untuk masalah tanah-tanah seperti ini, kalian pernah dengar nggak Jepang? Nah, Jepang ini itu hampir-hampir tidak ada warganya yang memiliki tanah pribadi. Sertifikat tanah itu atas nama mereka enggak. Jadi semua rumah-rumah yang di Jepang itu adalah milik pemerintah Jepang. Jadi orang yang tinggal di rumah tersebut itu mereka enggak bukan punya mereka, tapi mereka nyewa. Pajaknya di sana tinggi. Jadi oke, yang ada acara boleh nanti di-share sama Kak Wardah. Jadi pajaknya tinggi di sana, dan apa kelebihannya seperti itu pemerintah yang pegang kendali terhadap tanah. Jadi pada saat ada pembangunan negara, misal mau bangun sesuatu yang bertujuan untuk kebaikan umat banyak, jadi mereka nggak dapat kompensasi ya karena bukan mereka yang punya tanah. Jadi ada positifnya di situ. Gitu. Kalau negara luar loh ya. Kalau mungkin kalau Indonesia ya karena luas, Demokrasi. jadi undang-undangnya berbeda dengan Jepang, jadi ya masih punya pribadi. Kalau di sana tuh hampir-hampir nggak ada karena pajaknya juga tinggi dikenakan di sana. Oke, yang izin siapa nih? Izin Farhan. Oke, silakan Farhan, nanti bisa ya di-share ya Kak Wardah ya untuk ininya, untuk jawaban-jawabannya di grup WA-nya. Oke. Jadi jawaban untuk nomor 9 yang jawab A 3, B 2, C 4, D 1, E 5. Oke, Kak. Oke, kita lanjut nomor 10. Anda memulai dengan pekerjaan baru dan mengetahui bahwa pendahulu Anda Kak, belum telah nampak meninggalkan soalnya, Kak. segala sesuatu dalam keadaan kacau. Maka Anda A. Pergi ke atasan dan mengeluh tentang masalah yang ditinggalkan pendahulu Anda. B. Mencoba untuk menyelesaikan kekacauan tersebut dengan kesal. C. Memberitahu semua orang bahwa pendahulu Anda meninggalkan kekacauan dalam pekerjaannya. D. Bekerja terus-menerus sampai Anda mendapati pekerjaan tersebut dalam keadaan beres. E. Membiarkannya saja kekacauan tersebut dan mengerjakan bagian yang harus Anda kerjakan. Oke, jadi nanti kalau kalian sudah kerja, itu yang namanya mutasi itu biasanya tetap akan dilaksanakan, apalagi di struktural. Pasti nanti misal 2 tahun sekali kah atau 5 tahun sekali kah pindah kantor, pindah kantor cabang segala macam, atau pindah divisi dari masih dalam satu kantor tapi divisinya pindah-pindah. Nanti di sana pasti akan ada saja kekurangan orang lain yang akan kita temukan. Pasti ada saja pekerjaan mereka yang menurut kita itu tidak beres. Pengalaman. Jadi, iya, pasti ada yang kayak gitu nanti. Yang ya mungkin karena cara kita bekerja dengan dia beda. Mungkin kalau kita masalah administrasi harus lengkap, tapi orang lain ya selengean, bisa jadi seperti itu ya, terserah mereka, kadang buat, kadang enggak gitu. Jadi kalau memang bagaimana kinerja kita, ya udah tidak perlu diprotes apa segala macam. Ya udah rapikan saja, selesaikan saja seperti itu. Ya. Oke, yang jawab A 3, B 4, C 2, D 5, E 1. Oke, kita lanjut nomor 11. Penelitian ilmiah yang Anda kerjakan seumur hidup Anda disaksikan oleh bukti baru dari sesama ilmuwan. Reaksi Anda. A. Menerima bukti baru tersebut dengan ikhlas sebanyak yang Anda mampu ikhlaskan. B. Menolak temuan itu dan melanjutkan penelitian Anda. C.
Mempelajari temuan tersebut, apakah ada 10D. dasar untuk menggunakan pendekatan baru? D. Mendatangi ilmuwan tersebut dan dengan tegas mengatakan kekecewaan yang Anda terhadap dirinya. E. Mengatakan kepada semua orang bahwa ilmuwan tersebut hanya berbohong dan mengada-ngada. Oke, jawabannya nomor 11. Kira-kira yang mana? C. C. Ada lagi selain C? Juga bagus. Oke, jadi jawabannya benar ya, yang C. C. Yang jawab A 4, B 1, C 5, D 3, E 2. Jadi memang ya, kalau masalah yang seperti ini, penelitian ilmiah seperti ini pasti ada sesuatu temuan baru lagi, walaupun kita sudah meneliti itu seumur hidup, misalnya seperti soal yang ini. Tapi tidak apa-apa kalau memang ada temuan baru orang lain, silakan dipelajari. Oke. Nomor 12. Oke, nomor 10 D ya. Oke, ya sudah ada yang jawab tadi. Nomor 12. Anda telah mencoba selama bertahun-tahun tanpa hasil untuk menciptakan rekor baru dalam berlari. Sikap Anda: A. Memutuskan untuk mencoba lomba lari yang lebih lama. B. Berlatih dengan keras dan menjadikannya sebagai usaha yang terakhir kalinya. C. Berputus asa karena tidak melihatkan hasil yang memuaskan. D. Terus berusaha keras sampai Anda mendapatkan apa yang Anda cita-citakan. E. Berlatih dengan biasa-biasa saja karena Anda tahu bahwa Anda tidak akan mencapai hasil tersebut. Oke, nomor 12 ini masuk ke dalam indikator yang semangat berprestasi. Semangat berprestasi masuk ke dalam yang profesionalisme secara umum. Kira-kira yang mana nih, nomor 12? D. 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 Delta. Oke, ya. Ada yang lain kah selain delta? D. Yang paling pas di sini adalah yang delta. Yang jawab A 1, B 4, C 2, D 5, E 3. Oke, kita lanjut nomor 13. Anda seorang komandan militer dan telah mencoba untuk merebut posisi musuh selama berhari-hari dengan kehilangan banyak jiwa di pihak Anda sendiri. Sikap Anda adalah A. Menarik diri dan mencoba menemukan rute baru. B. Terus menyerang. Ini menyerang ya, bukan menyerah. Terus menyerang meskipun dengan pengorbanan yang sangat tinggi. C. Meradiokan ke kantor pusat untuk perintah baru. D. Tetap menyerang sampai titik darah penghabisan. E. Menarik mundur pasukan karena Anda takut kekalahan ada di pihak Anda. Oke. Ada yang jawab 13, C. Oke, kita lihat keyword-nya di dalam soal. Ada yang jawab selain C kah? A. Oke, ada yang jawab A juga, ada yang jawab C ya. Ada dua opsi di sini. Kalau kita lihat opsi A, opsi B itu bagus-bagus, sama-sama bagus. Tapi kita lihat keyword-nya. Di sini kita sebagai siapa? Komandan militer. Pasukan Artinya khusus. di sini kita sebagai pimpinannya dari pasukan-pasukan tersebut. Nah, ternyata di dalam pertarungan ini, kita di posisi kita, di pihak kita adalah yang paling banyak jatuh korban. Nah, seperti itu. Kira-kira apa? Ada dua keyword. Yang pertama, yang paling penting di sini keywordnya adalah kita sebagai komandannya, sebagai atasannya dari teman-teman kita. Tentu orang yang sudah diberikan amanah oleh atasan yang lebih tinggi lagi. Oke, yang paling pas di sini jawabannya adalah yang A. A nilainya 5, B1, C4, D2, E3. D3 tadi, Kak. D2 tadi. A 5, B1, C4, D2, E3. Makasih, Kak. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Itu keywordnya ya. Nomor 13 itu kita itu udah
Jadi kalau di dalam soal TKP itu hindari yang namanya mengambil suatu solusi langsung minta solusi ke atasan. Jangan. Hindari hal-hal yang seperti itu kecuali keadaan yang betul-betul mendesak, sudah tidak ada solusi lain, baru minta langsung ke atasan. Karena kita di sini sudah dipercayakan sebagai komandannya gitu. Ya. Nomor 14. Siap. Anda memain catur, tetapi mendapati hanya ada satu pemain di kelompok Anda yang belum pernah Anda kalahkan. Respon Anda. A. Berpikir bahwa Anda tidak akan pernah menjadi begitu hebat. B. Berlatih dan berusaha keras untuk mencoba melawan orang tersebut. B. Terus mencoba dan mengharapkan hasil yang memuaskan. D. Mengundurkan diri untuk melawan orang tersebut. Atau E. Berlatih dengan keras dan akan melawan orang tersebut sampai ia kalah. Yang mana kira-kira di sini? C. Yang menunjukkan semangat berprestasi. Tapi ada keywordnya di sini. Hanya ada satu saja pemain yang tidak bisa kita kalahkan. Kita ini udah jago, cuma selalu kalah B. sama satu orang ini. B. Aku B. Yang jawab A 2, B 5, C 4, D 1, E 3. Oke. B. Beta. 13. B. Ya. Berlatih dan berusaha untuk melawan orang tersebut. Fokusnya itu. Fokusnya pada satu orang tersebut. Oke, kita lanjut nomor 15. Anda telah mencoba untuk mengajarkan kepada anak Anda bahasa asing, dan ternyata dia tidak tertarik. Setiap pelajaran menjadi medan perang, maka Anda A. Bertahan, dia akan berterima kasih kepada Anda suatu hari nanti. B. Menunggu sampai dia lebih besar sedikit dan mencoba kembali. C. Meninggalkan ide tersebut karena jelas-jelas dia tidak menyukainya. D. Memaksa diri untuk terus belajar karena akan berguna baginya kelak. Oke. Oh, sorry. 13 bukannya, maksudnya Bu Guru 14 ya tadi ya. 14 yang B. Siap, Kok Bu Guru. Guru nulisnya 13? Ya 13A benar. Salah tulis Bu Guru nomor. Oke, thank you Cindy. Thank you, Sampai mana Cindy. tadi? Nomor 15. E. A, B, C, D, E? Elang. E. Oke, jawabannya Elang. yang elang. Jadi kalau kita nanti kalau sudah punya keluarga segala macam, jangan dipaksa. Biasanya kalau segala sesuatu yang dipaksa itu bukannya malah rajin, malah tambah malas-malesan. Ya, Bu Guru rasa mungkin di antara kalian ada beberapa yang dipaksakan, kamu harus masuk, misal jurusan, kamu harus masuk IPA. Padahal kalian sebenarnya pengennya IPS seperti itu ya. Biasanya untuk karakter anak yang mungkin kecewanya besar, biasanya mereka akan malas-malasan. Ya udahlah, terserahlah kayak gitu. Tidak ada semangat, ya. Jangan dipaksa. Oke, yang jawab A 4, yang jawab B 3, C 2, D 1, E 5. Nomor 16. Anda pergi ke pertokoan yang sedang memberikan diskon. Nah, ini nih hati-hati nomor 16. Anda pergi ke pertokoan yang sedang memberikan diskon besar-besaran, dan Anda mendapati banyak orang yang berebut barang murah tersebut. Maka Anda A. Memutuskan untuk menonton film bioskop saja sebagai penggantinya. B. Berusaha untuk ke depan kerumunan tersebut tanpa peduli berapa lama waktu yang diperlukan. C. Memutuskan untuk membeli barang tersebut walaupun dengan usaha yang keras. D. Ikut berebut barang murah tersebut karena hal tersebut memberikan sensasi yang berbeda. E. Lebih baik memilih barang yang mahal daripada harus berebut
karena Anda gengsi untuk berebut. Nah, kadang begini ya, kalau untuk soal nomor 16 ini, yang namanya barang diskon, apalagi diskon besar-besaran, kadang coba Bu Guru tanya deh, biasanya barang-barang diskon tersebut sebenarnya kalian butuh nggak sih beli? Tergantung sih, juga. Kak. Oke, tergantung ya. Tapi yang paling sering, kadang kita lagi nggak Tidak. butuh itu, cuma karena dia diskon, Lagi. jadi kita tergiur untuk beli. Misal, biasanya yang sering diskon tuh baju, sepatu, tas. Sebenarnya kita, Sendal. ya sendal. Sebenarnya kita lagi nggak butuh itu. Tapi karena dia diskon, oke lah, 4 kayak gitu. Ambil. Nah, biasanya, ini yang paling, kalau untuk yang diskon-diskon kayak gini, biasanya yang cewek-cewek, biasanya mudah terpengaruh. Ya, Aman. jadi yang cowok juga. Jadi aneh ya. Jadi untuk barang-barang diskon yang seperti kayak gini, biasanya adalah barang-barang yang sebenarnya bukan kebutuhan kita. Seperti itu. Oke? Ini ada yang jawab C. Oke, C. C. Bu Guru baca, ada yang jawab yang lain kah? Nomor 16. Sama semua kah, C? Orang kaya. C. Oke. Bu Guru baca yang jawab A. Ada jawab A nggak? Nggak ada. Siapa seperti itu? Nggak ada jawab A. Oke, yang jawab A, seandainya kalau ada yang jawab A, Aku A. 5. Yang Wah. jawab B, 3. C, 2. D, 1. E, 4. Ya, jadi ini maksud dari soal nomor 16 ini adalah bagaimana kita itu punya karakter yang tidak terpengaruh oleh sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Kayak gitu. Ya, Kak. Ya. Terima kasih. Yang 16 itu A. Nomor 17. Seorang teman menanyakan apakah dia dapat meminta komputer Anda untuk mengetik CV, sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakannya di saat yang bersamaan. Nah, A menyarankan hari lain untuk meminjamkannya ketika Anda tidak sedang menggunakannya. B menjelaskan bahwa Anda berminat menggunakan komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya. C memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. D mengatakan bahwa komputer Anda sedang tidak dapat dipakai. Atau E menyuruhnya ke rental komputer terdekat saja. Oke, kira-kira yang mana? D. Yang D. A, B, C, D, E? D. Beta. Bintang, B. bebek. Oke, yang jawab A, 2. Yang jawab B, 5. C, 3. D, 1. E, 4. Oke. Kita lanjut nomor 18. Pada akhir jamuan makan, diharuskan berjabat tangan dengan semua undangan, termasuk dengan lawan jenis. Maka Anda akan memilih untuk A, hanya menjabat tangan mereka, B, menjabat tangan mereka dan menepuk lengan tangannya, C, menjabat tangan mereka dan mencium kedua pipinya, D, menelungkupkan tangan di depan dada tanpa berjabat tangan, atau E, hanya menganggukkan kepala saja. Lihat keywordnya di situ ya, termasuk dengan semua lawan jenis. Kira-kira yang mana? Jabat tangan. Jadi ini kita mikirnya secara general ya, bukan berarti kita biasanya ada prinsip yang Muslim biasanya, bukan muhrim apa enggak. Jadi kita general, ya. Oke, ada yang jawab A. Ada lagi yang lain kah? Oke, Bu Guru baca. Yang jawab A, 5, B, 3, C, 2, D, 1, E, 4. Oke. E-nya 4.
nomor 19. 19. Oke, Noval benar ya, Noval. Nomor 19, ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka saya, nah ini sama nih, hampir sama dengan soal yang tadi. A, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai, terlalu lama akan mengganggu proses kerja. B, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C, melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih, tidak kurang. D, Ya, menanyakan orang lain yang menurut serta kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. E, menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi sebelumnya disetujui oleh atasan. Oke, ini tadi untuk soal nomor 19 ini hampir sama dengan soal yang teman kita tiba-tiba resign tadi ya. Ada tuh soalnya nomor berapa? Ya, guru lupa tadi soal berapa. Ini hampir sama, maka tindakannya pun harus sama dong. Yang A, B, C, D, E, jawabannya adalah yang A. Oke, Umar betul. A. Val agak sedikit keliru Val ya. Yang A, jawab A5, B 4, C 3, D 1, E 2. Oke, the last number nomor 20. Saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini, saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian. Keputusan saya adalah ... A, menolak tawaran tersebut. B, menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga adalah tanggung jawab saya. C, menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D, menolak tawaran tersebut. Namun, mohon kebijakan pemimpin jika ada kesempatan lain saya dapat diikutkan. E, menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Oke, ini ada dua perkara ya. Perkara keluarga dan perkara kerjaan. Ini sama-sama kuat, sama-sama bagus. Perkara ini sama-sama bagus. Jadi pilih yang merangkul solusi kedua-duanya kita dapat. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D. B. Jawabannya adalah yang A1, B 5, C 4, D 3, E 2. Jadi ya terima saja. Itu kan Gagal kesempatan. 100 karena diskon. Gagal 100 gara-gara diskon. Siapa nih Amar? Itu memang salah satu soal TKP yang agak sedikit nyeleneh. Itu maksudnya seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, agar kita bisa pandai-pandai mengeluarkan uang itu untuk apa? Apakah untuk sesuatu yang kita beli karena kebutuhan atau tidak? Ya. Nomor 20 Kak. Karena nomor 19, nomor 20-nya 20 B. Guru tulis ya di sini 20. Siapa yang nggak mau diskon ya kan? Ya emang itu biasanya perempuan tuh, cewek-cewek. Ya termasuk juga Bu Guru sih kalau lihat diskon. Kalau lihat diskon langsung lari pengen lihat paling depan. Tapi sebenarnya itu adalah kurang ini ya. Kalian pernah dengar nggak sih? Misal nih, barang apa gitu, merek A, diskon 50%. Taktiknya sebenarnya begini, taktiknya dalam berdagang itu, yang jelas mereka tidak akan mau rugi. Jadi taktiknya orang diskon itu, mereka naikkan dulu harganya, baru didiskon. Kayak gitu. Yang harga normalnya sebenarnya 350 misal. Sengaja mereka naikkan jadi 700 atau berapa gitu. Misal taruhlah 700.000. Nanti mereka taruh nanti di sana diskon 50%. Ya udah 750-nya berarti 350. Sama aja gitu. Kembali lagi ke harga normal. Itu taktiknya dalam berdagang, berniaga. Karena sebenarnya ya mana ada pedagang yang mau rugi.
paling serugi-ruginya adalah dikasih harga modal. Oke, silakan dihitung. Ini apa nih? Nomor 18. 20 Nomor masih 8. bingung. Gimana? 20-nya masih bingung. Nomor 20 masih bingung. Oke, coba Bu Guru lihat. Nomor 20 ini ada dua perkara. Perkara yang pertama adalah perkara yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang di sini apa perkaranya? Kita diberikan sebuah studi. Nanti kalau kalian sudah kerja, yang namanya mengambil S2 itu wajib. Ya, nanti kalau kalian semua menduduki suatu jabatan itu kadang ada syaratnya. Ada syaratnya klasifikasinya sudah S2, sudah magister kayak gitu. Jadi mau tidak mau harus S2, sebisa mungkin sih harus S2. Nah, itu salah satu di dalam soal ini adalah diberikan kesempatan dan terlebih-lebih adalah atas biaya kantor. Ada namanya tugas belajar. Tugas belajar dari kantor itu kadang ada yang biayanya dari kantor, ada biayanya yang bukan dari kantor. Kemudian yang kedua, di sisi lain kita baru saja dikaruniai bayi kembar. Artinya mungkin di sini entah ini perempuan ataukah laki-laki, tapi biasanya sih lebih umum generalnya yang bekerja adalah laki-laki. Baru saja melahirkan anak baru saja istrinya melahirkan. Nah, ada dua perkara yang ini kalau bisa solusinya diambil adalah yang merangkul keduanya. Jangan ambil yang salah satunya. Seandainya keluarga ditinggalkan pun boleh ditinggalkan keluarga. Cuma di sini ditekankan di dalam keyword soalnya ini adalah kata baru saja dikaruniai bayi kembar. Biasanya nanti seandainya mungkin kalian belum ini ya, belum merasakan bagaimana memiliki seorang bayi, baru punya anak, apalagi itu adalah anak pertama. Pasti nanti di situ tuh kalian perhatiannya tuh pengen dicurahkan lebih kepada mereka. Kayak gitu. Ya, jadi ini adalah dua hal yang sama-sama penting. Maka ambillah solusi yang merangkul kedua-duanya. Ya. Ada lagi kah yang masih bingung? Kasih. Oke. Terima Tadi kasih Bu soal Guru. nomor 18 itu jawabannya A. Ini Adi nanya nih. 18 A, E, B, C, D. Ya. Oke, silakan dihitung kira-kira siapakah yang dapat skor tertinggi untuk hari ini. Muhammad Hanafi, wah, keren 98. Gede 97, wih, saingan nih 98. berdua. Noval 91, keren. Arif 97,